Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ekosusi Farmasi TV. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengamanan sediaan farmasi, perundang-undang kosmetik, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta izin edar. Kosmetik dan alat kesehatan diatur dalam Permenkes 140 Menkes Per 3 tahun 1991 tentang wajib daftar alat kesehatan, kosmetik, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta diatur dalam Badan POM nomor HK 00.05.4.1745 tahun 2003 tentang kosmetik. Pengertian kosmetik menurut Permen 140 Menkes Per 3 Romawi tahun 1991 adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Pengertian kosmetik menurut Kepala Badan POM nomor HK 00.05.4.1745 tahun 2003 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Peraturan Menteri Kesehatan tentang alat kesehatan, yaitu bahan atau instrumen, aparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen atau produk diagnostis, in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen bagian dan perlengkapannya yang disebut dalam FI, EFI, Formularium Nasional atau suplemennya dan atau digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia dan atau dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi bukan penyakit, dan yang dalam mencapai tujuan utamanya yaitu tidak melalui reaksi kimia pada atau dalam tubuh manusia dan atau tidak tergantung dari metabolisme tubuh. Perbekalan kesehatan rumah tangga atau disingkat dengan PKRT adalah alat atau bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan, pemeliharaan rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Ini menurut Permen nomor 140 Menkes Per 3 tahun 1991. Kategori produk kosmetik yang wajib daftar yaitu sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan rias mata, sediaan rias wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi, sediaan surya dan tabir surya, sediaan kuku dan higienis mulut. Penggolongan kosmetik berdasarkan bahan, penggunaannya, serta maksud evaluasi. Kosmetik golongan 1 adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Sedangkan kosmetik golongan 2 yaitu kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan 1.
Kategori alat kesehatan yang wajib daftar adalah peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik, peralatan hematologi dan patologi, peralatan imunologi dan mikrobiologi, peralatan anestesi, peralatan kardiologi, peralatan gigi, peralatan THT, peralatan gastroenterologi urologi, peralatan untuk RSU dan perorangan, peralatan neurologi, peralatan opsin, peralatan mata, peralatan ortopedi, peralatan kesehatan fisik, dan peralatan radiologi. Kategori produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang wajib daftar adalah tisu atau kapas, sediaan untuk mencuci, pembersih, alat perawatan bayi, antiseptik dan desinfektan, pewangi, pestisida rumah tangga. Pembagian kelas produk alat kesehatan dan PKRT. Yang pertama adalah kelas 1 atau resiko rendah, tidak menimbulkan akibat serius seperti iritasi korosif dan karsinogenik. Yang kedua, tidak aerosol. Untuk kelas 2 atau pre-market approval atau resiko sedang, dapat menimbulkan akibat serius seperti iritasi, korosif, dan produk aerosol. Sedangkan untuk kelas 3 atau pre-market evaluation atau resiko tinggi, mengandung pestisida dan dapat menyebabkan karsinogenik. Alat kesehatan, kosmetik, dan PKRT yang terdaftar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah khasiat dan keamanan. Untuk alat kesehatan, khasiat dan keamanan yang cukup dibuktikan dengan melakukan uji klinis atau bukti lain. Untuk kosmetik, keamanan yang cukup, tidak menggunakan bahan yang dilarang, tidak melebihi kadar yang ditetapkan untuk bahan, zat pengawet, dan tabir surya yang diizinkan dengan pembatasan, menggunakan zat warna yang diizinkan sesuai dengan daerah penggunaannya. Untuk PKRT, keamanan yang cukup, tidak menggunakan bahan yang dilarang dan tidak melebihi batas kadar yang ditetapkan. Yang kedua adalah mutu. Mutu dinilai dari cara produksi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai untuk masing-masing produk alat kesehatan, kosmetik, dan PKRT. Yang ketiga adalah penandaan. Untuk alkes dan kosmetik, berisi informasi yang cukup dapat mencegah terjadinya salah pengertian atau salah penggunaan. Khusus kosmetik, penandaan tidak boleh berisi informasi seolah-olah sebagai obat. Untuk PKRT, berisi informasi yang cukup dapat mencegah terjadinya salah pengertian atau salah penggunaan, termasuk tanda peringatan dan cara penanggulangannya apabila terjadi kecelakaan. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan atau kemanfaatan. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memiliki izin edar atau terdaftar, yaitu di Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat dengan nomor pendaftaran berupa 15 digit ya. Digit yang pertama itu ada huruf D menunjukkan nama dagang, kemudian ada huruf G menunjukkan nama generik. Digit kedua ada huruf K yaitu golongan obat keras. Kemudian ada huruf T yaitu golongan obat bebas terbatas. Ada huruf B golongan obat bebas. Huruf P golongan obat psikotropik. Huruf N golongan obat narkotik. Huruf H golongan obat hewan. Dan digit ketiga ada huruf I yaitu obat jadi impor. Huruf L obat jadi produksi lokal. Kemudian ada huruf E yaitu obat jadi untuk keperluan ekspor dan huruf X adalah obat jadi untuk keperluan khusus. Digit 4 dan 5 membedakan periode pendaftaran obat jadi.
Digit ke-6, 7, dan 8 menunjukkan nomor urut pabrik. Digit 9, 10, 11 menunjukkan nomor urut obat jadi yang disetujui oleh masing-masing pabrik. Digit 12, 13 menunjukkan bentuk sediaan obat jadi. Digit 14 menunjukkan kekuatan sediaan obat jadi. Huruf A adalah kekuatan sediaan obat jadi yang pertama disetujui. Huruf B, kekuatan sediaan obat jadi yang kedua disetujui. Huruf C dan seterusnya adalah kekuatan sediaan obat jadi yang ketiga disetujui. Digit 15 menunjukkan kemasan berbeda untuk tiap nama, kekuatan, dan bentuk sediaan obat jadi. Obat tradisional terdiri dari kode huruf dan 9 digit kode angka. Arti kode huruf yaitu TR adalah obat tradisional lokal, TI obat tradisional impor, dan TL adalah obat tradisional lisensi. FF adalah fitofarmaka. Nah, ini ada angka 1 sampai 9, tradisional batasan dengan obat atau makanan, BTR, BTI, BTL, dan lain sebagainya. Digit 1 dan 2 menunjukkan tahun mulai produk tersebut terdaftar pada Departemen Kesehatan dan atau Badan POM. Misal, 1976 ditulis 76, 2003 ditulis 03, 1982 ditulis 82. Digit 3 menunjukkan bentuk perusahaan. Angka 1 menunjukkan pabrik farmasi, angka 2 menunjukkan pabrik jamu atau IOT, angka 3 menunjukkan perusahaan jamu atau IKOT atau UJR. Digit 4 menunjukkan bentuk sediaan. Terdapat angka 1 yaitu bentuk rajangan, 2 bentuk serbuk, angka 3 bentuk kapsul, angka 4 bentuk pil, granul, boli, pastiles, dan jenang. Angka 5 bentuk dodol, majun, tablet, kaplet. Angka 6 bentuk cairan, angka 7 bentuk salep dan krim. Angka 8 bentuk plester ataupun koyo. Angka 9 bentuk lain dupa, ratus, mangir ataupun permen. Digit 5, 6, 7, 8 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Digit 9 menunjukkan jenis macam kemasan yang keberapa. Angka pertama adalah 15 mili, angka kedua adalah 30 mili, dan angka ketiga adalah 45 mili. Kosmetik dengan nomor pendaftaran adalah 10 digit. Kosmetik lokal biasanya ditulis CD, kosmetik impor ditulis CL. Perbekalan kesehatan rumah tangga nomor pendaftarannya adalah 10 digit. PKRT lokal adalah PD, sedangkan PKRT impor adalah PL.